Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Bambang Edi, Dokter Bambang, dokter anak. Pada hari ini kita akan ngobrol tentang tumbuh kembang anak ya. Baik, untuk pertama saya ingin bersama-sama menyegarkan pemahaman kita tentang tumbuh kembang. Apa itu tumbuh kembang anak ya. Jadi tumbuh kembang itu sebenarnya dua konsep yang berbeda, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Namun karena dua-duanya berjalin, berhubungan erat, maka dijadikan satu menjadi tumbuh kembang. Apa bedanya tumbuh dengan kembang? Tumbuh itu adalah bertambahnya jumlah sel dan bertambah ukuran, itu namanya tumbuh. Sedangkan kembang atau perkembangan adalah meningkatnya fungsi. Nah, sebenarnya orang tua kita dulu itu sudah dengan baik menggambarkan perbedaan tumbuh kembang itu ya, ketika mereka kalau Jawanya itu, sorot Jawa itu ngudang itu apa, mengayun misalnya anak itu, mereka sering mengucapkan kalimat yang menggambarkan apa itu tumbuh kembang ya. Kalimatnya begini, mungkin di antara peserta ada yang ingat, tang kintung cepat gede cepat pinter. Nah, cepat gede itu adalah pertumbuhan, cepat pinter itu adalah perkembangan. Jadi sudah bisa dipahami ya, bahwa tumbuh itu adalah bertambahnya sel jumlahnya atau bertambahnya ukuran sel membesar. Nah, itu namanya pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya fungsi. Untuk perkembangan sendiri biasanya dibedakan menjadi beberapa aspek ya. Ada perkembangan motorik kasar, ada perkembangan motorik halus ya, ada perkembangan bicara ya, ada perkembangan sosial. Nah, itu aspek-aspek perkembangan. Sehingga kalau ada gangguan sebenarnya juga dapat dibedakan. Apakah ada gangguan pertumbuhan atau gangguan perkembangan? Kalau gangguan perkembangan dibedakan menjadi gangguan perkembangan motorik kasar, gangguan perkembangan motorik halus, gangguan perkembangan bicara, atau gangguan perkembangan sosial. Itu dapat dibedakan begitu. Nah, tentu banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan juga erat hubungannya dengan kesehatan. Kalau pada anak, pertumbuhan dan perkembangan anak itu berhubungan dengan kesehatan anak itu yang bersangkutan, namun juga dapat dipengaruhi oleh kesehatan ibunya pada saat anak di dalam kandungan, ketika masih dalam keadaan janin. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan anak itu ada faktor kesehatan ibu, ada faktor genetik ya, genetik, ada faktor lingkungan setelah lahir. Nah, lingkungan itu juga macam-macam. Lingkungan yang paling dekat tentu lingkungan keluarga, ada pola asuh, ada bagaimana pola pengasuhan gizi ya, pola makannya itu sangat berpengaruh. Juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan anak itu sendiri, misalnya bagaimana, apakah anak itu sering sakit misalnya, atau satu kali sakit tapi penyakitnya berat, itu juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Contoh yang ekstrim adalah ketika seorang anak yang baik-baik saja tiba-tiba pada usia 1 tahun misalnya kena sakit meningitis,
radang selaput otak atau ensefalitis radang otaknya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian perkembangan otaknya menjadi terganggu, rusak, terjadi kerusakan otak sehingga terjadi kemunduran fungsi. Yang anak tadinya sudah bisa berjalan, bisa berlari mungkin kalau udah 2 tahun, lalu karena sakit meningitis atau ensefalitis bisa saja dia mengalami kemunduran. Ada yang hanya sekedar bisa tidur-tiduran saja, atau jalannya terganggu motoriknya, atau bicaranya terganggu dan sebagainya. Ya mirip-mirip kalau pada orang dewasa terjadi stroke, sehingga terjadi kemunduran. Nah, pada anak kemudian dapat terjadi gangguan berbagai macam fungsi tadi, sehingga perkembangannya tidak optimal. Mungkin seolah-olah perkembangan terhenti pada titik tertentu. Mungkin tidak menjadi semakin jelek setelah itu, tetapi dia juga tidak ada kemajuan yang berarti. Nah, itu gangguan perkembangan akibat meningitis. Ini contoh ekstrim bagaimana kita menggambarkan bahwa perkembangan itu berhubungan dengan kesehatan anak. Oleh karena itu tugas kita semua adalah menjaga kesehatan anak dan menjaga tumbuh kembang anak dengan optimal. Tentu kita harus melakukan upaya-upaya itu dengan upaya preventif, promotif, pencegahan dan peningkatan kesehatan dan pertumbuhan perkembangan anak itu jauh lebih penting daripada pengobatan atau rehabilitasi. Namun apabila sudah terjadi masalah, tindakan-tindakan rehabilitasi diperlukan agar perkembangan anak menjadi optimal, walaupun mungkin tidak bisa seperti yang anak pada umumnya misalnya. Tentu ini usaha yang tetap harus kita lakukan ya. Misalnya pada anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan harus atau sebaiknya mendapatkan misalnya ya, ada terapi okupasi, ada fisioterapi dan sebagainya. Ini contoh kita melakukan upaya-upaya rehabilitasi.